Stay tuned at Tiberias Indonesia Media. Hanya itu kerinduanku. Mari kita berdoa. Hati mari melakukan perintahmu. Kau yang berkata, kembali ke bumi untuk menyerukan manusia suci pikirannya, berkatanya dan berbanyak untuk bisa masuk kerajaan surga. Maka demikian juga kami serahkan siap jemaat yang hadir hari kami serahkan menjadi warga surga yang diperuntukkan masuk kerajaan surga. Juga ajani orang ke setiap rumah, kami serahkan setiap rumah tangga agar termentar di surga, agar mereka semua yang ikut ajani bebas dari sakit penderitaan. Kami doa mereka tidak kena virus corona, kami tolak terkapas sakit, tidak pikul lumpuh, agar mereka sebagai warga surga dijaga pasukan mereka, tidak akan bayar, tidak celaka, dan kami doa setiap orang sakit yang disembuhkan. Kami doa agar mereka yang pulang diberkati, disembuhkan, agar mereka bebas dari segala kutuk penyakit bencana. Kami serahkan setiap asrani yang kemari, agar mereka siapa yang sakit sembuh, beberapa cuma sudah disembuhkan, bahkan yang berdarah disembuhkan, bahkan yang operasi jantung pun disembuhkan. Maka kami doa urapi setiap kata kalimat sefirman-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan. Amin. Jadi pertama, saya itu perintah Tuhan untuk menyerukan yang masuk surga harus suci pikirannya, perkataan belajar. Jadi pertama kali saya diundang ke surga, anaknya saya punya iman ke surga. Maka Anda kalau punya iman, Anda punya iman bahwa Anda ke surga, bisa ke surga. Kenyataan saya punya iman ke surga, maka terjadi sesuai imanmu. Segala sesuatu tergantung kepada iman Anda, maka itulah tergantung iman Anda. Maka kita buka Ibrani tadi yang dari 11, yaitu orang punya iman ke surga, habis surga, termasuk Anda punya iman sembuh-sembuh, termasuk Anda jadi warga surga, terjadilah. Maka Henok ke surga, punya iman ke surga, maka betul surga. Maka opanya apa orang punya iman? Di dalam Ibrani 11, 5, 6 menyatakan bagaimana Anda punya iman. Anda kalau punya iman, sembuh. Ini firman-Nya. Ibrani 11 ayat 5-6. Karena iman, Henok terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berkenan kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Demikian firman Tuhan. Demikian juga kalau kita iman kita, Tuhan Yesus percaya, Dia yang punya surga. Anda janji Tuhan apa? 2-3 orang kumpul di rumah tangga, kumpul minta ke surga. Maka sampai contoh di Henok tuh punya iman ke surga. Buktinya apa? Orang punya iman, upahnya gede, so. Upahnya ke surga, so. Saya pun punya iman, saya ke surga. Iman saya, so. Saya punya iman cuma dari ibu yang ngajar di surga ada yang punya surga. Nah, tapi tidak tahu siapa. Tapi kita akan nyebut Allah yang punya surga. Kami pengen ke surga, so. Itu saja. Gak mau ke neraka, terus terang. Dan saya punya iman, itu saya pegang. Saya menyebabkan saya punya iman. Umur 50 tahun sudah di surga, so. Iman saya umur 50 tahun di surga. Maka pun saya, ternyata Tuhan berapa kali saya diundang ke surga karena iman saya. Maka ternyata iman ternyata Anda sakit pun, yaitu Anda akan sakit punya iman. Upahnya apa? Anda akan bisa sembuhkan. Anda punya iman, tidak operasi jantung, tidak operasi kanker, tidak akan mandul, punya Anda sebagai tergantung pada iman Anda.
Maka Tuhan mengatakan yang bisa Yesus atau punya iman bisa mindahkan gunung, bahkan bisa ada kuasa besar. Maka saya punya iman untuk diajar Tuhan kembalikan minyak anggur. Maka dan sampaikan berapa mujizat yang terjadi yaitu maka sampaikan saya punya iman. Jadi Tuhan mengatakan tubuh darahnya kuasa besar. Misalkan saya sampaikan di Mika 6:7 itu Tuhan mengatakan kamu baca ayat ini. Mika 6 ayat 6-7. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat maha tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkankah anak sulungku karena pelanggaranku, dan buah kandunganku karena dosaku sendiri? Demikian firman Tuhan. Tuhan perintahkan saya baca ayat ini. Kau baca ayat ini, kembalikan kuasa minyak dan anggur. Jadi saya diberi tugas kembalikan minyak anggur. Tapi karena Tuhan katakan aku cari seorang martir seperti kamu. Jadi Tuhan mencari seorang martir untuk mengembalikan minyak anggur. Sekali lagi, orang yang martir bisa mengatakan tubuh darahnya, bisa mengatakan minyak urapan. Jadi Anda kalau nggak punya orang martir nggak bisa. Tuhan yang ngomong bahwa mencari seorang martir untuk mengembalikan minyak anggur. Maka Anda perhatikan tadi nggak mendapat Tuhan yang ajar kamu baca ayat ini kembalikan minyak anggur. Atau tinggalkan apa? Untuk menghadap Tuhan, bukan untuk menghadapkan tunduk menuk kemudian nyembah. Maka dikatakan apa? 1000 berjang kudus, 1000 berjang kudus. Maka demikian juga apa 10.000 urapan. Jadi kalau berjang kudus ya saya terang saya biasanya saya selalu berjang kudus 3 kali. Tapi akhir-akhir ini saya tertarik dengan berita dunia, misalkan TV, itu justru saya tertarik dengan perkembangan virus corona. Tapi saya punya iman ada negara, ada bangsa yang bervirus, maka saya sudah berdoa hancurkan Tuhan yang membuat virus corona ini, karena dia merusak dunia, kasihan rakyat miskin kecil. Saya selalu doa Tuhan yang membuat virus corona dihancurkan, kasihan bangsa yang miskin seperti bangsa India, bangsa Afrika atau bangsa Amerika Latin. Indonesia juga katakanlah banyak yang kena. Hari ini berkembangnya naik banyak. Hari ini saya baca berita, ya biasanya saya baca berita luar negeri. Jadi apa? Perlu Anda kita hadir orang yang bangsa yang buat apa? Rusak dunia, yang rusak dunia, virus yang rusak dunia tuh. Kasihan orang miskin tambah sakit tuh. Maka sekali lagi saya punya perintah Tuhan kembali minyak anggur, yaitu punya kuasa. Maka saya beri contoh saudara. Ya, ibu hari ini dapat telepon seorang jemaat yang katakan pembantunya pulang ke kampung kembali. Ternyata kena corona. Dia mengadakan pesta ulang tahun. Semua keluarganya kena. Kecuali yang satu orang yang sering minta berjamaah tidak kena. Bahkan betapa kuasa minyak anggur. Itu istilah Tuhan. Kuasa minyak anggur, kuasanya tiada taranya di muka bumi. Maka saya mari, maka selalu bernubat. Maka termasuk kehidupan cerita ada seorang pilot mau ke Dubai. Ternyata kena corona, diperiksa di airport. Ternyata dia pulang, semua keluarga yang kena corona. Istrinya tanya Gideon, ingin ikuti. Tanya kapan? Maka akhirnya mengikuti acara kita ini. Betul dia sembuh karena imannya. Dia imannya atau pernah ada orang mau keluar negeri naik pesawat. Maka masuk antar namanya dari Surabaya. Maka malamnya sebelum berangkat dia itu berjangkau minyak urapan. Berenam pukul 4 sama keluarga. Ternyata dia pasang bel. Pasang bel itu nggak bunyi belnya. Bel jam 5 dipasang nggak bunyi, sehingga sampai nggak terbangun.
Dia terbangun, dia kaget, buru-buru kursi telat. Ternyata apa? Betapa kuasanya Yesus. Ternyata pesawat seluruh penumpangnya jatuh tuh, mati semua. Kecuali dia nggak mati. Kenapa? Karena malam sebelum berangkat itu terima bersang Kristus. Jadi betapa kuasanya Tuhan yang berkata, kembali kuasa menyadang guru, kuasa tiada taranya di muka bumi. Maka saya punya iman ucapan Tuhan. Maka kalau orang di Australia mau dikeluarkan anaknya pun yang kena kanker, saat telepon kamu keluar rumah sakit, kamu serawat, nggak akan anakmu sehat, kamu serawat sampai ke LA. Orang yang ada bayi ada ya dari 5 tumor, saat telepon kamu keluar sakit, kamu anakmu selamat lah itu. Sudah saksi di Sarbini, saksi di Rizanas juga. Jawabnya apa? Tergantung iman dah. Maka iman Anda, kalau sampaikan banyak sekali ada yang seorang seperti biasa jadi pegawai orang India, maka dia kena corona dulu sembuh melalui ambil minyak gus. Maka keluarga India itu bosnya, semua keluarga kena. Akhirnya dia bilang dia sembuh karena apa? 5 berjamaah. Akhirnya apa? Diambilkan sembuh satu keluarga India. Saya dengar dari Pak Matthew, dia sedang ikuti acara ini sekarang. Ya, Anda yang belum Yesus telah ditobat, kamu Anda termasuk Anda tidak sakit, tidak operasi dan sebagainya. Maka imani kalau Anda percaya Yesus, maka Anda dan saya tidak terkapar di misal bersih. Sekali lagi, banyak sudah disaksikan tiada taranya, termasuk minyak urapan dan sebagainya. Maka itulah kalau tadi sampaikan apa, yaitu tugas bebas mengembalikan minyak anggur. Bahkan kita beri, yaitu di Wahyu 6:8. Wahyu 6:8. Wahyu 6 ayat 6-8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Di depan tata ada malaikat nama kerubim, salah 4 kerubim. Maka salah satu malaikat ini ada megang minyak dan anggur. Artinya seperti Mika tadi untuk menghadap Tuhan, yaitu untuk nyembah Tuhan. Tuhan berkenan kalau menerima minyak anggur, maka itulah sebabnya minyak anggur yang suka Anda imani. Ada minyak anggur di mana Anda melangkah. Banyak saksi kasih minyak, setan lari. Lalu saya sampaikan banyak sekali. Setan itu paling takut banyak harapan. Seperti waktu saya perintah Tuhan kembali ke minyak, dia terus di langit. Di Hakim 9. Artinya apa? Tuhan mau punya maksud agar setan takut minyak. Setan semua tahu bahwa TPS itu dipindah Tuhan ke minyak. Malamnya setan ikut baca, maka malamnya perlu tuh kaki saya. Bapak jangan siksa saya. Rupanya setan itu tersiksa kalau Anda tiba-tiba setan nggak bisa kerja atau apapun bentuknya yang kuasa gelap kalah meorawan. Sekali lagi dia banyak kesaksian tentang ini. Orang dukun kuat pun takut sama meorawan. Itu kenyataan. Karena apa? Minyak itu hanya untuk Allah serta kita dimuliakan di depan Tuhan. Maka itulah kalau sengaja Tuhan nulis di langit itu kembali ke masjid. Setan ikut baca. Jadi Tuhan punya maksud apa? Setan ikut baca bahwa Iblis itu punya kuasa besar, yaitu diberi tugas kembali ke aku. Padahal kan aja banyak. Misalkan Tuhan Yesus berkata apa? Tubuhku kasih minyak untuk persiapan penguburan. Di mana ada Injil, kami harapan Tuhan ngomong tapi orang nggak pernah pakai.
Padahal sudah ngomong di mana ada Injil, ada pengharapan. Ada di Markus, di kitab Markus 14. Jadi sekali lagi itu ada orang tertentu yang tidak mau baca, nggak mau pakai, nggak bisa. Saya percayakan apa Tuhan yang memberitakan tentang itu. Bukan soal sakit sembuh, mati bangkit pakai biasa, tapi termasuk orang Wasis 2 M2 Pak Sono. Itu saya kasih minyak itu, saya kasih satu botol, saya kasih masyarakat. Kamu rapi proyekmu, kamu menang. Kalau saya datang, saya yang murapi pasti Anda menang. Saya biaya sendiri. Saya betul saya kasih minyak. Kamu beli 1 galon minyak kita di proyekmu. Kalau kalah, saya punya iman menang. Padahal bayang 130 km panjangnya, termasuk proyek. Kalau soal 5 juta dolar utang, 5 juta dolar bukan rupiah. Saya kasih biaya yang kecil, yang Anda pegang itu. Kamu bisa betting dengan banker-banker. Oh menang pasti berbanyak. Saya tanya terutang, dia pernah saksi ingin bunuh diri, kadang nggak bisa bayar utang, cuma 1 pot semuanya. Kamu betting dengan 11 banker, kamu tabung, aku berkuasa, tabung pinjam, kamu minta apapun dikasih, kamu menang betul. Akhirnya dibanding, proyeknya dikasih minyak, semua berhasil. Jadi kenapa? Tuhan saja Allah yang maha tinggi. Maka sekali lagi Anda perlu menyanggur. Kalau Anda punya iman maka Anda akan tidak sakit, tidak bangkrut, tidak miskin. Anda berhasil. Maka itulah saya ingin beri ayat satu lagi, di mana Tuhan Yesus berkata apa? Berkata Anda perlu minyak, yaitu di Wahyu 3 ayat 18-22. Wahyu 3 ayat 18-22. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku akan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang, dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian firman Tuhan. Orang suka lupa ayat itu. Bahwa ayat ini waktu Yohanes undang surga, Yohanes itu punya martir yang turun surga. Saya punya berikat apa? Tuhan jangan tangan saya roh martir Yohanes. Jadi saya pikir, saya diberikan martir Yohanes, maka saya bisa berapa kali ke surga. Karena apa? Saya seteru dengan Yohanes. Maka berkahnya orang masuk, rohnya bisa dipakai jumpai orang mau mati, bukan jumpai orang bunuh diri, jumpai orang sakit ingatan rumah sakit. Ada yang saksi orang di rumah sakit ingatan, itu impi ketemu saya bilang besok kamu keluar dari rumah sakit, kamu sembuh. Maka ke rumah sakit nggak percaya, dia orang sakit ingatan, dia nangis panggil bapak ibunya, nggak percaya juga orang sakit ingatan. Di mana bilang tadi malam Pak Presiden datang kemari, ngurapi saya, besok kamu sembuh, rumah sakit. Bahwa dia jerit-jerit. Saya itu tahu kesalahan dari Pak Putu yang pengurus di DOM. Waktu saya mau KKR di Surabaya, disaksikan, saya sudah mau KKR, disaksikan ada orang-orang yang sembuh karena cuma ngebil saya. Jadi orang punya rumah itu punya berdekat, punya siapa bisa jumpai orang yang seperti Pak Tanso di ICU. Saya jumpai kasih menyanggur, dan betul seperti bapaknya juga mau dioperasi, masih bagi ya mungkin berat. Akhirnya ketemu saya kasih bersama, akhirnya juga sembuh. Jadi satu
berikat martir. Ya karunia jumpai orang muda deh, jumpai orang yang katakanlah yang sakit berat, yang letih su. Tapi cuma satu lagi dari Chandra saksi, dia sejak kecil sakit, sejak sakit semuanya mimpi ketemu saya. Dia bukan orang Kristen, maka dia suatu hari diajak tantenya ke gereja. Dia bukan orang Kristen, maka dia duduk di belakang. Malamnya dia ngimpi ketemu saya. Maka dia duduk paling belakang, lihat saya. Oh, kok itu orang tadi malu ketemu saya, bilang. Dia sudah saksi berkali-kali pada saya luar biasa. Dia nggak Kristen. Akhirnya sembuh. Sebenarnya kamu sembuh. Jadi puluhan tahun ke rumah sakit, dokter nggak bisa sembuh. Cuma ngimpi ketemu saya karena saya seorang martir. Saya orang mati rohnya bisa dipakai jumpai orang-orang yang sudah mau mati, pakai orang mau bunuh diri 2 kali jangan dengan kesaksian orang yang bunuh diri. Cari kamu, cari Pak Prasi, bisa begitu karena bahasa seorang martir, roh saya bisa dipakai supaya orang yang beban berat jangan disusul. Maka itulah kalau akhirnya ada canda bersaksi apa, jadi Kristen bapaknya marah, gak kasih makan. Akhirnya dia ketemu sang ibu, sang bapak buku besar. Dia tanya saya kesaksian dia, itu apa buku kehidupan, namamu di sini. Dia langsung tanya, kalau bapak ibu saya ada bapak ibu. Akhirnya bapak ibu juga bertobat, bahkan keluarga luar negeri suruh pulang, yaitu tadi pada Jakarta. Jadi kesaksian dari orang yang punya romater, saya dipakai jumpai orang. Maaf, saya ketinggalan. Itu kenyataan. Kalau saya nggak punya karunia martir, saya nggak bisa dipakai jumpai orang-orang yang beban berat. Jadi sekali lagi, untuk Anda ada minyak, untuk pesta surga, untuk memandang mudalah, Tuhan katakan beli daripada minyak. Siapa yang bisa beli minyak dari Tuhan Yesus? Yaitu beli jadi gereja martir punya kuasa minyak. Jadi kalau orang itu bilang ada minyak, nggak ada orang martir, dia dusta. Karena saat dia dusta, hanya seorang martir punya kuasa minyak harapan. Maka Tuhan katakan beli daripada minyak. Untuk apa? Untuk memandang kebenaran. Maka itulah kalau Tuhan katakan yang bisa menerima minyak harapan, memandang Yesus, yaitu orang yang tahan ujian, ya seperti dibakar di api, seperti di emas dimurnikan, kan berat kalau sampai dibakar, sudah dibakar dimurnikan. Kedua harus hidup suci berjumpa dengan Kristus, hidup suci. Jadi kalau Anda ingin memandang menalah, sucikan hidupmu, matamu berbaca, sucikan, Anda akan memandang Allah. Dan Tuhan katakan akan makan bersama-sama Tuhan di surga. Maka betapa pentingnya ada minyak harapan untuk memandang belah, matang berdurabi, untuk memandang belah. Jadi sekali lagi Anda berjuang. Ada minyak anggur nggak dirusakkan, agar Anda dan saya suatu hari kita ditata, yaitu kita ditata menjadi anak raja surga, yaitu terputus surga. Dua saya Anda semua yang saat ini Anda renungkan, ada minyak anggur, Anda pesta surga. Saya diajari Tuhan pesta surga. Maka mari Anda berjuang. Saya mau di bumi cuma berapa 100 tahun, Anda sakit dan sebagainya, bisa sakit, tapi kalau di alam roh tahun sampai kerja tahun, agar Anda sepanjang masa pesta surga tambah awet dulu. Tepes itu artinya awet muda, tepes itu mempelai. Maka dari saya, kalau Anda di tepes ada minyak anggur nggak dirusakkan, jadi mempelai, maka Anda awet muda. Maka kalau Tuhan ngajar saya, Tuhan buktikan sampai dibaga, sampai suruh ke taman dan sampai orang yang awet muda itu gimana? Sampai saya ketemu orang tamu itu, orang tua tetap tua, orang tamu itu, Anda pengen di dunia jangan muda, Anda ke salon apa berapa ratus juta bisa mau bayar, tapi di alam roh hanya minyak anggur Anda jadi mempelai awet muda. Tapi kalau Anda mau taman saja, silakan. Anda cuma hidup di taman tapi tua, tetap tua. Maka setelah Samaria kita berjuang, Anda cari minyak anggur gereja martir. Maka Anda dan saya, istilah Tuhan, Anda perlu dibasuh dengan minyak anggur, agar Anda akan masuk pintu gerbang surga. Dua siapa yang saya tadi, yang sakit disembuhkan,
Anda dan saya tidak sakit, tidak dioperasikan hafis guna, tidak tolak hafis guna. Demikian juga harapan saya, doa saya, Anda dan saya. Mari berjuang bersama saya. Saya tetap berjuang, so. Anda dan saya harus berjuang masuk raja dan mati ke masih punya rumah di surga. Mari berjuang bersama kami agar Anda dan saya mempelai amin udah di surga, dan Anda dan saya pesta dengan Tuhan Yesus sepanjang masa punya rumah surga. Amin. Saya serahkan ke Puji Tuhan, kita boleh kasih kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, shalom. Sekali lagi shalom Tiberias. Kita boleh kasih kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa bagi nama Tuhan Yesus. Saudara diberkati pada pagi hari ini, amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang disampaikan oleh Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Firman Tuhan yang indah, yang luar biasa, yang memberkati kita semua tentunya. Pada pagi hari ini saudara dan saya, kita yang percaya, ya, Alkitab katakan saudara dan saya bahwa iman orang percaya hari ini saudara dan saya akan melihat apa yang mustahil bersama dengan Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada perkara yang terlalu sulit. Saudara dan saya akan melihat kasih kuasa mujizatnya dinyatakan bagi setiap kita yang percaya. Yang setuju katakan amin. Puji Tuhan. Saudara, nanti sebentar kita akan seperjamuan bersama dengan Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Dan sebelumnya saudara, saya yaitu rindu untuk bersama-sama kita melihat yaitu beberapa ayat firman Tuhan, melanjutkan apa yang disampaikan oleh Gembala Sidang Pak Pariaji. Saudara, sebelumnya saya undang saudara sekali lagi bilang sama kanan kiri saudara, Tuhan Yesus memberkati. Bilang sama kanan kirinya, saudara yang di Nias, saudara yang di rumah di live streaming, bilang Tuhan memberkati. Puji Tuhan, haleluya. Sama-sama saudara kita lihat firman Tuhan, yaitu beberapa ayat pada pagi hari ini saudara. Keluaran pasal 14. Saudara yang bawa Alkitab boleh langsung dibuka. Saudara yang lihat Alkitab firman Tuhan dari HP-nya langsung diketik. Keluaran 14 ayatnya yang ke-16 sampai dengan 22. Sama-sama kita perhatikan firman Tuhan. Saya akan baca ayat 16 sampai dengan 20 saudara. Nanti 21 dan 22 kita akan baca bersama-sama. Sekali lagi Keluaran pasal 14. Keluaran itu ada di depan, jadi saudara buka di paling depan. Yang kedua, maksud saya kitab kedua di Alkitab saudara. Bersama-sama saudara yang sudah di sana, sama-sama bilang dengan saya, aku pasti diberkati. Amin. Saudara dan saya, kita pasti diberkati. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel dan menghadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda. Aku akan menyatakan kemuliaanku, maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Ayatnya yang ke-20, demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Ayat 21 dan 22 bersama-sama Tiberias kita baca. 1, 2, iya. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikian orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Haleluya, puji Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini bagi saudara dan saya. Diberkatilah, berbahagialah orang yang menjadi pelaku firman. Amin. Karena orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang akan melihat kasih kuasa mujizat Tuhan nyata dalam kehidupan setiap kita. Saudara, pagi hari ini ya saya percaya bahwa
firman Tuhan yang kita dengar, yang kita baca ini saudara-saudara pasti sudah pernah dengar. Bahkan ini saudara firman Tuhan dari zaman sekolah minggu ya saudara. Musa dan bangsa Israel melintasi, menyeberangi yang namanya Laut Teberau atau Laut Merah. Kalau saudara lihat judul di atasnya ya saudara, melintasi Laut Teberau. Dan saudara, sebagai sedikit fakta ya saudara, bahwa Laut Teberau ini saudara, dalamnya ini saudara 490 meter ya saudara. Dan sedikit fakta bahwa kenapa dibilang Laut Merah ya saudara, mungkin saudara ada yang sudah pernah membaca atau mempelajari. Jadi bukan karena airnya warna merah saudara ya, karena ya dibilang Laut Teberau. Teberau ini saudara adalah seperti tanaman laut. Ya saudara, kalau saudara cek di Kamus Bahasa Indonesia, teberau itu artinya rumput-rumput yang tinggi-tinggi, yang panjang-panjang. Ya, disebut juga Laut Merah. Sekali lagi bukan karena airnya warnanya merah, saudara. Airnya warnanya tetap biru ya, seperti laut pada umumnya. Namun saudara, pada kenyataannya ya di musim panas, Laut Teberau ini atau Laut Merah ini saudara, di dalam Laut Merah ini tumbuh yaitu tanaman-tanaman laut yang namanya ganggang. Kalau saudara pernah mempelajari atau pernah dengar ya saudara, ganggang ini musim panas ya, terkena matahari, terkena hawa panas, dia berubah yang tadinya warnanya hijau berubah menjadi warnanya coklat kemerahan ya saudara, karena musim panas dia mati ya, berubah warna jadi dari hijau menjadi coklat kemerahan, dan akhirnya lautnya ini saudara berubah warnanya seperti warna merah. Ada juga tafsiran yang mengatakan ya saudara, ada gunung-gunung di sekitar Laut Teberau, Laut Merah ini, gunung-gunung yang kaya mineral ya saudara. Jadi saudara, karena gunungnya ini terkena pantulan cahaya matahari, jadi saudara terlihat ya saudara dari jauh, cahaya laut ini saudara menjadi warnanya merah. Ya, tapi hari ini saudara saya mau sampaikan bahwa fokus kita bukan kepada hal-hal demikian. Tapi fokus saudara dan saya hari ini, kita bersyukur ada di awal bulan. Doa saya, saudara dan saya, awal bulan, bulan yang baru, bulan yang penuh berkat. Ada berkat baru, ada pertolongan baru, ada pengharapan baru, ada mujizat baru buat saudara dan saya, yang yaitu bagi dunia mustahil, tidak ada perkara mustahil bagi kerajaan Allah untuk mengerjakan buat saudara dan saya yang percaya. Percaya boleh kasih tepuk tangan kemuliaan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Sama-sama bilang sama saya, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Yes, haleluya. Itu sebabnya saudara, hari ini saudara yang mau catat, silakan saudara. Hari ini saudara dan saya, kita firman Tuhan saya beri judul Crossing the Impossible, melintasi ketidakmungkinan. Ya, melintasi, melewati yang namanya kemustahilan bagi saudara dan saya hari ini. Ya saudara, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di bulan yang baru ini. Kita tidak mengerti ya saudara, kemana ya saudara kehidupan ini saudara dan saya, apa yang akan kita lihat. Ya, kalau hari-hari ini kita perhatikan ya, dunia ini semakin lama semakin jahat. Ya saudara, ada resesi, ada penyakit dunia ini, dunia yang sakit saudara. Ya, ada pandemi, saudara dan saya ada di dalamnya. Ya, bahkan saudara ada ya pendapat-pendapat yang bilang saudara dan saya ya, pada akhirnya kita harus berdampingan atau berdamai dengan pandemi ini. Ya, apapun pendapat yang ada di hidup saudara dan saya hari ini, mari saudara dan saya kita lebih fokus kepada firman Tuhan. Amin. Karena firman Tuhanlah yang menentukan kehidupan saudara dan saya. Firman Tuhanlah yang menyelamatkan hidup saudara dan saya. Sama seperti perjalanan bangsa Israel saudara. Ya, apa yang barusan kita baca. Musa memimpin bangsa ini dari perbudakan tanah Mesir, mereka keluar dan tujuannya satu, untuk keselamatan. Ya, tujuannya satu bagi saudara dan saya juga pagi hari ini. Walaupun kita mungkin nanti kita akan melewati, akan menyeberangi, ya saudara, menyeberangi apa Pak Pendeta? Sepanjang bulan ini, ya, melewati, melintasi sepanjang hari-hari, sepanjang minggu ke depan yang kita nggak mengerti, melintasi yaitu beberapa waktu ke depan yang saudara dan saya kita tidak bisa pahami. Percayalah ya saudara, sama seperti Laut Teberau yang bagi dunia, bagi manusia itu sangat tidak mungkin, tapi bagi Allah saudara dan saya tidak ada perkara yang mustahil. Katakan amin. Pagi hari ini saudara dan saya pandang ke depan, fokus kepada janji Tuhan, karena janji Tuhan lebih besar daripada masalah kita.
Janji Tuhan lebih besar daripada apa yang mustahil bagi dunia ini, saudara. Itu sebabnya pagi hari ini saudara sama-sama kita akan belajar ya, apa atau dengan apa kita melintasi kemustahilan, melewati yang namanya ketidakmungkinan. Ada begitu banyak masalah yang tidak mungkin. Kata orang, wah nggak mungkin selesai. Kata orang, oh nggak mungkin ada solusinya. Kata orang, oh nggak mungkin dipromosi. Kata orang, oh nggak mungkin sembuh. Tapi bagi Tuhan, sekali lagi, hari ini bagi saudara dan saya yang percaya di dalam nama Yesus, saudara dan saya oleh darah Yesus, oleh bilur-bilurnya sudah menjadi sembuh. Katakan amin. Oleh darah Yesus, saudara dan saya diselamatkan menjadi orang-orang yang disayang Tuhan. Katakan amin. Bilang sama-sama dengan saya, aku disayang Tuhan Yesus. Bilang sama kanan kiri tetangga saudara, kamu disayang Tuhan Yesus. Ayo bilang, kamu disayang Tuhan Yesus. Lihat ya, lihat mereka di wajahnya. Iya, bilang sama yang tadi ngomong juga, kamu juga disayang Tuhan Yesus. Ayo, pagi-pagi kita mulai sayang-sayangan dulu, saudara. Ya, supaya saudara dan saya sepanjang hari ini kita melihat berkat Tuhan mengalir bagi saudara dan saya yang percaya. Yang rukun damai, pagi hari ini saudara dan saya melihat kasih kuasa mujizat Tuhan. Ya saudara, apa yang Tuhan beri buat saudara dan saya adalah kekal. Amin. Itu sebabnya saudara, ya hari ini sekali lagi, with what do we cross the impossible? Dengan apa saudara dan saya kita melintasi ya kemustahilan. Orang bilang ya hari-hari di depan akan sulit. Hari-hari di depan kita tidak mengerti. Ya rasa-rasanya nggak mungkin. Ya melihat yang namanya berkat Tuhan, melihat yang namanya kemurahan Tuhan. Tapi hari ini saudara dan saya dengar baik. Firman Tuhan sudah diberikan kepada saudara dan saya. Pegang janji Tuhan itu. Pegang ya saudara kebenaran firman Tuhan itu. Ya saudara, maka bangsa Israel sebelum mereka sampai di Laut Teberau, ya saudara, kenyataannya, kebenarannya firman Tuhan, ya saudara, kita agak mundur sedikit di Keluaran 12. Boleh ditampilkan ayatnya, Keluaran 12. Saya akan bacakan bagi setiap kita saudara. Ayat 21 sampai 25 dikatakan di sana. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Amin. Saudara, hari ini kita sudah dengar beberapa ayat, ya lumayan panjang saudara, 21 sampai 25, berkata ya saudara bahwa bangsa ini, bangsa Israel saudara, waktu mereka dari tanah Mesir, ya Musa sudah disuruh Tuhan untuk datang ya dengan misi pembebasan bangsa Israel. Semua orang Kristen ya saya percaya pasti pernah mendengar cerita ini. Ya saudara, dan Allah sudah memberikan tulah pertama sampai tulah ke-10. Tulah yang terakhir, tulah yang ke-10 adalah anak sulung mati. Tapi anak sulung tidak mati kalau ada yaitu perintah firman Tuhan, perintah Allah sendiri, ada tanda darah di atas ambang pintu rumah-rumah mereka. Maka maut akan melewatinya. Saudara dan saya, ada darah Yesus di perjanjian baru di zaman akhir. Ya artinya hari ini saudara dan saya ada minyak dan anggur, ada darah Yesus. Saudara dan saya menang atas segala yang jahat. Saudara dan saya diluputkan dari maut, diloloskan dari mara bahaya. Saudara dan saya berkemenangan, ada kuasa, ada mujizat. Engkau dan aku melihat pembelaan dari kerajaan sorga. Saudara dan saya melihat kemenangan dari kerajaan sorga. Beri tepuk tangan kemuliaan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Sama-sama bilang sama-sama dengan saya, hidupku berkemenangan dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Hidup saudara dan saya oleh darahnya yang kudus, saudara dan saya akan melihat yang mustahil menjadi mungkin. Ya saudara, bagaimana mungkin saudara bahwa ya saudara ini maut gak main-main saudara. Ya sekali lagi saudara, maut ya saudara yang ada di depan, tapi dengan tanda darah, with the mark of the lamb's blood, dengan tanda darah anak domba. Saudara,
hari ini saya mau sampaikan bahwa apa yang tertulis di Keluaran adalah nubuatan untuk perjanjian baru. Bagi saudara dan saya ada di akhir zaman juga. Jadi saudara, setiap ada korban anak domba di perjanjian lama itu mengacu kepada pribadi Yesus Kristus. Ya saudara, bahwa darah Yesus suatu hari akan tercurah, tertumpah di atas kayu salib sebagai tanda saudara dan saya hari ini, siapapun kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, hidupmu hidupku diselamatkan. Katakan amin. Maka saudara, untuk misi penyelamatan ini, ya saudara, bahwa bangsa ini juga harus dikuduskan terlebih dahulu. Bangsa ini harus disucikan terlebih dahulu. Itu sebabnya harus ada korban tercurah. Karena korban ini saudara adalah yaitu untuk pengudusan bangsa Israel. Setiap tahun, ya saudara, kalau saudara pelajari di perjanjian lama, ya bangsa Israel ini saudara, ya ramai-ramai mereka datang ke bait Allah. Ada satu imam, ya saudara, membawa anak domba, ya saudara, yang nanti akan disembelih, dijadikan korban, ya dijadikan persembahan untuk penghapusan dosa. Dan hari ini saudara dan saya kita percaya oleh darah Yesus, saudara dan saya disucikan, dikuduskan, diampuni. Saudara dan saya melihat kemurahan Tuhan, mengalami kemuliaan dan kasih kuasa mujizat Tuhan yang besar. Yang percaya katakan amin. Sama-sama bilang sama-sama dengan saya, hidupku melihat kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Hidup saudara dan saya dikuduskan untuk memandang kemuliaan Tuhan. Sama seperti bangsa Israel. Ya saudara, tujuannya tidak lain tidak bukan untuk menyusahkan. Ya, karena apa saudara, saya mau sampaikan bahwa ada bangsa Israel yang berkata, orang Israel yang bilang, ya kan, kalau kita akhirnya mereka melewati ya laut Teberau, ada di padang gurun. Kalau kita begini susah, sulit di padang gurun, ya memang sih Tuhan kasih kita lewat laut Teberau. Tapi kita muter-muter di padang gurun, lebih baik kita kerja lagi sama orang Mesir. Saudara, saya mau sampaikan, rencana Tuhan bukan untuk menyulitkan saudara dan saya. Tapi rancangan Tuhan adalah rancangan berkat, rancangan damai sejahtera, rancangan yang membawa saudara dan saya melihat kemuliaan sampai kemuliaan selama-lamanya. Kita kasih kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Itu sebabnya pagi hari ini, mari saudara dan saya kita ambil bagian di dalam apa? Sebentar kita akan terima tubuh darah Yesus dipimpin oleh Papa Riaji, saudara. Saudara dan saya dikuduskan. Sama-sama bilang sama saya, aku dikuduskan. Sekali lagi, aku dikuduskan. Yes, amin. Ya saudara, sesuatu atau seseorang, ya saudara, yang dipanggil untuk diselamatkan, untuk rencana Tuhan digenapi di dalam kehidupannya, ya saudara, harus dikuduskan terlebih dahulu, harus disucikan terlebih dahulu, maka rencana Tuhan akan nyata di dalam kehidupan seseorang tersebut. Amin. Maka saudara, saya mau sampaikan, ya ketika mereka ya keluar dari ya perbudakan bangsa Mesir, ya dengan keselamatan yang Allah telah berikan, ya saudara, mereka memandang laut Teberau itu, ya saudara, saya mau sampaikan, wah, secara manusia memang sulit ya saudara, tapi mereka sudah melihat mujizat yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan mereka sebelumnya, bahwa anak-anak sulung ya bangsa Israel tidak ada yang mati karena ada tanda darah. Kalau ada darah Yesus di rumahmu, kalau ada perjamuan di keluargamu, keluargaku, saudara dan saya diluputkan dari segala yang jahat. Katakan amin. Dibebaskan dari mara bahaya. Amin. Saudara, ada seorang bapak namanya Pak Kendro. Pak Kendro ini saudara, dia tinggalnya di daerah kota saudara ya, Jakarta Pusat. Suatu hari saudara, karena ya saudara mungkin ingat beberapa waktu yang lalu ya saudara, ada sempat terjadi ya chaos di kota ini saudara, di Jakarta. Ya saudara, beberapa bulan sebelum peristiwa chaos terjadi, ya Papa Riaji saudara diundang untuk mengurapi rukonya Pak Kendro di Glodok saudara. Jadi mengurapi ya rukonya dengan minyak urapan, lalu mereka perjamuan kudus, lalu saudara ya berdoa dan menyembah Tuhan di rukonya Pak Kendro ini saudara. Artinya apa saudara? Membuat ibadah dan mengundang hadirat Tuhan. Ya saudara, ada darah Yesus, mereka terima korban perjamuan tubuh darah Yesus, dan juga mereka diurapi. Saudara, depan, belakang, atas, bawah, sekeliling rukonya ya di Glodok Jaya saudara. Beberapa waktu kemudian, berapa bulan setelahnya, pecahlah peristiwa ini saudara. Dan apa yang terjadi ya di seluruh yang namanya lingkungan ruko-ruko di Glodok Jaya, semuanya saudara, semuanya ya, tidak ada yang artinya ya semuanya kanan, kiri, depan, belakang dari yaitu pemandangan rukonya Pak Kendro, semuanya hancur, rata dengan tanah, semuanya habis saudara.
Tapi satu-satunya yang tidak hancur, yang tidak rusak adalah tempat yang diurapi, tempat yang ada darah Yesus, ada kemuliaan Tuhan. Engkau dan aku, saudara dan saya yang ada minyak anggur, kita tidak dirusakkan, terpelihara sempurna, melihat kemuliaan Tuhan, diloloskan dari segala yang jahat. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Jangan ragu-ragu bagi nama Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Termasuk juga saudara, ada seorang bapak namanya Pak Heri, tinggalnya di Papua saudara. Ya, Pak Heri Heanusa ini saudara, dia punya usaha apotik saudara. Nama apotiknya Apotik Zaitun. Ya saudara, jadi apotik ini lingkungannya di pasar saudara. Dan saudara, ketika peristiwa ini terjadi, Pak Heri pun juga sedang tidak ada di apotik ini karena subuh pagi-pagi saudara. Tapi dia sering mengurapi apotiknya dengan minyak urapan. Dengan kuasa firman Tuhan, mereka sering beribadah. Ada perjamuan, terima tubuh darah Yesus di apotiknya. Dan apa yang terjadi saudara, ternyata pasar itu kebakaran. Ya, masuk di TV nasional. Singkat cerita, ya ada rekannya, temannya memberitahu dia, kau di mana? Katanya gitu saudara. Ya, saya di rumah, kata Pak Heri saudara. Cepat datang ke ya di pasar sini. Ya, semuanya sudah ya namanya kena api saudara, semuanya sudah anehnya saudara, ya yang lainnya sudah hancur, sudah terbakar. Jadi apinya itu saudara, apotiknya ada di tengah-tengah, ya apinya itu saudara mengelilingi menghindari gitu saudara dari apotiknya Pak Heri ini saudara. Jadi seperti letter U lalu mengenai kepada yang lain. Dan hari ini saudara saya mau sampaikan bahwa ketika saudara dan saya hari ini ada perjamuan, ada minyak urapan, saudara dan saya diluputkan dari segala mara bahaya. Saudara dan saya, di mulutmu ada kuasa, di tanganmu ada berkat Tuhan. Apa yang saudara dan saya kerjakan, Tuhan buat berhasil. Saudara dan saya hidup benar, hidup baik, hidup dalam pertobatan, maka doa-doamu pasti didengar di sorga. Haleluya. Yang terakhir saudara, yang kedua, rekan-rekan boleh bersiap di depan. Bersama-sama saudara, kita perhatikan dengan apa saudara dan saya, with what we cross the, sama-sama saudara kita lihat, with what we cross the crossing the impossible. Yang kedua, dengan apa kita melintasi kemustahilan. Bersama-sama kita lihat firman Tuhan, dengan iman dan ketaatan yang membawa saudara dan saya melihat kemuliaan Tuhan. Sama-sama kita perhatikan Ibrani 11 ayat 29. Dikatakan di sana saudara, karena iman maka mereka telah melintasi laut merah. Laut merah itu tadi laut Tebrau itu saudara ya. Sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Ya saudara. Jadi saudara, mereka juga mencoba. Bangsa Mesir juga melewati sama-sama dengan bangsa Israel. Apa yang dihadapi sama. Ya, sama seperti saudara dan saya. Mungkin juga hari-hari ini saudara dan saya, kita ya masih ada di, ya kita ada di dunia. Kita bersinggungan dengan orang dunia. Apa yang saudara dan saya hadapi dengan orang dunia hadapi mungkin sama. Tapi hari ini saudara dan saya harus punya iman bahwa hasilnya pasti akan berbeda. Anak kerajaan sorga yang taat setia, yang dengar firman Tuhan, yang jadi pelaku firman Tuhan. Apapun yang dikerjakan, apa yang ada di tangannya diberkati Tuhan Yesus berhasil. Di tangannya ada berkat berlimpah. Katakan amin. Saudara dan saya melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi orang yang beriman dan taat penuh kepada apa yang namanya janji Tuhan. Maka pagi hari ini saudara, saya mau sampaikan saudara bahwa jangan hanya taat ya saudara, tapi beriman juga. Karena apa saudara? Saya mau sampaikan bahwa sekali lagi, hidup saudara dan saya tergantung iman kita. Papa Reyaji selalu bilang, hidup ya mujizat yang saudara dan saya terima tergantung dari imanmu. Dan semenjak kecil, semenjak remaja, saudara Papa Reji selalu punya iman besar. Ya, iman the best, the biggest di bidangnya. Ya, karena apa saudara? Iman saudara dan saya itu berharga di mata Tuhan. Amin. Sama-sama bilang sama saya, imanku berharga di mata Tuhan. Yes, haleluya. Saya nggak tahu apa yang saudara imani. Ya, tapi hari ini sekali lagi imanmu berharga di mata Tuhan. Alkitab katakan karena iman mereka telah melintasi laut merah. Karena iman. Sekali lagi saudara, betapa pentingnya iman percaya hidup orang Kristen. Sekali lagi saudara, betapa pentingnya iman percaya hidup anak-anak Tuhan. Hari ini saudara, pulanglah dengan iman. Ya, saudara yang di rumah juga di live streaming. Ya, akhiri ibadah ini dengan iman. Dengan iman apa Pak Pendeta? Apapun hari ini yang menjadi doamu, apapun yang kau ucapkan di hadapan Tuhan, di dalam doamu,
Ketika saudara angkat perjamuan kudus, minyak urapan, ya, entah saudara mungkin masih muda, saudara mungkin berkeluarga, apapun itu, imani terjadi dalam hidup saudara dan saya. Karena saudara, saya mau sampaikan, orang bilang, nggak mungkin, ya nggak akan sembuh, nggak akan bisa naik pangkat, nggak akan bisa naik jabatan, dan lain-lain. Tapi begitu banyak kami bertemu dengan orang-orang yang melihat kemustahilan di depannya, di dalam hidup mereka, di hadapan mereka, ada ketidakmungkinan, tapi karena imannya begitu luar biasa. Karena Papa Haji selalu bilang, ya, minyak urapan juga tergantung imanmu. Minyak urapan ini kuasa firman Tuhan. Kalau saudara percaya, sekali lagi, kalau saudara percaya, ada kuasa mujizat Tuhan menyertai saudara dan saya. Amin. Itu sebabnya saudara, yang pertama penting buat saudara dan saya. Karena apa? Dengan kita beriman, kita berkenan kepada Tuhan. Tadi Papa Haji sudah bacakan satu ayat saudara. Ibu Gembala, Ibu Darniati mengatakan, ya, di Ibrani 11 ayat 6 membacakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi sekali lagi mari saudara, kalau saudara mungkin ada pertanyaan, Pak Pendeta gimana sih caranya menangkan Tuhan, menyenangkan Tuhan, hidup berkenan di hadapan Tuhan? Hiduplah beriman. Amin. Hiduplah beriman. Walaupun mungkin bagi orang imanmu, kepercayaanmu, apa yang kau yakini itu mungkin kecil, itu mungkin gak dipandang. Tapi sekali lagi ingat firman Tuhan katakan hari ini, bahwa engkau dan aku berkenan di hadapan Tuhan karena iman. Tuhan menghargai iman saudara dan saya. Amin. Henok saudara terangkat ke sorga karena dia berkenan di hadapan Tuhan. Dan tentunya saudara ada iman di dalamnya. Ya saudara, bagaimana mungkin orang udah, ya artinya saudara, penyakitnya sebenarnya komplikasi. Ada satu bapak saudara, ya, bapak ini penyakitnya komplikasi. Dan dokter katakan tidak mungkin, ya malah dibilang, saudara mohon maaf sekali lagi saudara dengan segala hormat, saya menghargai ya saudara para petugas medis profesional. Tapi kadang-kadang saudara, ya namanya vonis itu terlalu gampang diucapkan. Dan saya mau sampaikan sama saudara pagi hari ini, satu-satunya pribadi yang berhak bilang mulai dan selesai dalam hidup saudara dan saya hanya Yesus namanya. Semua yang dengar bilang amin. Amin. Satu-satunya pribadi yang berhak bilang mulai dan selesai dalam hidup saudara dan saya hanya Yesus namanya. Amin. Dalam kesehatanmu, dalam usaha bisnismu, orang bilang udahlah, udah bangkrut loh, udah gak akan bisa. Saudara, kalau bukan Yesus yang ngomong, maju terus. Katakan amin. Selama saudara dan saya bersama dengan Tuhan, saudara dan saya akan terus melihat pemeliharaan dan penyertaannya yang sempurna. Bapak ini saudara pergi ke rumah sakit, dokter bilang, Pak, wah udah, ya kayaknya Bapak gak umur panjang. Langsung dengar vonis tersebut saudara. Ya, dia seorang ya abdi masyarakat, ya saudara, bekerja di pemerintahan begitu saudara kira-kira. Dan saudara, dia benar-benar bertobat, ya saudara, dia datang ya saudara bertemu dengan Pak Pariaji, tujuannya minta didoakan supaya sembuh. Tapi saudara malah dibaptis sama Pak Pariaji. Pak Pariaji berkata, hari ini yuk diurapi, hari ini yuk bertobat, yuk sembuh, cek ke dokter, sehat sempurna, tidak akan umur pendek tapi umur panjang. Kalau ada operasi, tidak operasi, sehat sempurna dari kepala sampai kaki. Bahkan you akan naik jabatan tahun ini. Ya saudara, kemarin 2021 saudara, pada saat pandemi, selesai dibaptis, minggu depannya dia cek ke dokter. Dokter yang baru, karena Pak Regi bilang cek ke rumah sakit yang lain. Ya saudara, apa yang terjadi? Dokter bilang rekaman semua kesehatannya, tidak ada sakit penyakit apapun, dari kepala sampai kaki sehat, normal, sempurna, diberkati, tidak ada yang harus dioperasi, sembuh, sehat, tidak ada penyakit, semua karena kasih kuasa mujizat Tuhan. Minyak anggur tidak dirusakkan. Bisa lebih hebat lagi tepuk tangan kita yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Dan beberapa minggu kemudian saudara, benar betul terjadi. Ya saudara, doa seorang gembala martir, diangkat, dipromosi saudara, belum 1 tahun, ya saudara, belum genap 1 tahun saudara, doa Pak Pariaji sudah terjadi. Dia dipromosi, diangkat saudara, ya, menjadi seorang yang lebih luar biasa lagi. Dan hari ini dipakai Tuhan secara luar biasa menjadi pendoa di tengah-tengah rekan-rekannya saudara. Saudara hari ini percaya bahwa Tuhan tidak pernah berhutang atas hidup saudara dan saya. Saudara dan saya akan melihat mujizatnya dinyatakan bagi setiap kita yang percaya. Kita bangkit berdiri, kita kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan Yesus. Kami datang menyembahmu Tuhan Yesus, di dalam hadiratmu Tuhan Yesus. Biarlah kekudusanmu memenuhi tempat ini, hati dan pikiran kami. Saudara semua yang di live streaming,
Jemaat Tuhan yang ada di Gading Nias, kami datang dengan ucapan syukur kepadamu Tuhan. Saudara boleh pejamkan mata, saudara bersiapkan hatimu untuk datang menyembah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyembah Tuhan, kami percaya bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Katakan dengan imanmu, dari dasar hatimu. Oh amin, haleluya. Ku diangkat dan dipulihkan. Mari sama-sama jemaat Tuhan yang percaya, kita kasih kemuliaan tepuk tangan bagi kuasa Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Haleluya. Amin. Pagi imani, percayai kasih kuasa mujizatnya besar. Kami diangkat, kami dipulihkan. Amin. Amin. Lebih lagi bersama-sama yang percaya, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang begitu luar biasa pada pagi hari yang indah ini. Firman-Mu adalah berkat yang besar bagi setiap kami. Kami mau ya Tuhan jadi pelaku-pelaku dari firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Sebentar ya Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami untuk kami boleh terima yang terbaik daripada Tuhan Yesus Kristus. Kami akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Namun sebelumnya, seperti biasa ya Bapa, di setiap awal bulan di minggu yang pertama, kami akan bawa persembahan sebanyak 2 kali. Dan sebentar kami akan bawa persembahan yang pertama kepada Tuhan Yesus. Engkau yang sucikan, kuduskan persembahan kami, biar boleh layak dan berguna bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi usaha, pekerjaan, toko, bisnis, karir, studi, pelayanan mereka. Engkau boleh berkati lipat kali ganda. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap beri yang terbaik kepada Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup. Tubuhmu dan darahmu Yesus, tubuhmu. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Siapkan hatimu untuk kita boleh menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kepada yang terkasih, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Gembala Martir, kami persilakan untuk memimpin setiap kami dalam sakramen perjamuan kudus. Menyembuhkan,
sempurnakan hidup kami. Kita akan masuk perjalanan, kita baca Yohanes 6, 48, 5, 3. Yohanes 6, 48 sampai 53. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Demikian firman Tuhan. Jadi perhatikan hati ini, Bapak. Kalau kita ucapkan lebih roti mana? Jadi itu perintah Tuhan. Dulu saya nolak angkat lebih roti mana? Di suatu hari Tuhan menekan pundak saya. Kalau kamu tidak mengucapkan lebih roti mana, aku cabut kuasanya. Jadi saya terpaksa saya ucapkan karena perintah Tuhan. Karena itu ada orang Yahudi sering ke Jakarta perjamuan di Sarbinis. Saya perjamuan, maka dia tahu ucapan saya pernah berkali-kali ke Israel. Anda perhatikan, lebih roti termasuk dalamnya, yaitu waktu di orang Yahudi kan pandai, cerdas, orang paling pandai di dunia, orang Yahudi, bahkan orang terkaya di dunia, orang Yahudi, karena pernah makan roti nenek moyangnya. Demikian juga generasi majikan. Jadi kau orang yang roti mana baik kasus sepatu baru, maka Tuhan terangkan saya langsung, namanya generasi majikan. Tapi terima iman, saya punya iman, maka saya selalu saya punya iman karena punya berita kembalikan, maka termasuk dalamnya apa? Orang pandai, cerdas, orang Yahudi, maka termasuk di dalamnya saya katakan anak muda generasi the best, roh juara, roh juara bidangnya. Kan saya dulu waktu SMA saya pandang teman saya punya roh juara dan tidak mengalahkan saya punya iman, tidak seorang pun mengalahkan saya, maka saya harus jadi juara, roh the best. Apa yang saya pegang tidak pernah nomor 2. Maka itulah kalau ada yang saya kadang-kadang, yaitu tapi agar kami punya roh the best, supaya Anda pandai, cerdas, lulus dalam segala ujian dan sebagainya. Maka kita terima tubuh Yesus. Kalau roti memang bisa generasi orang Yahudi luar biasa, maka Anda dengan menyanggur, Anda imani generasi yang pandai, cerdas, generasi juara, generasi istilah Tuhan mencegat Anda dan saya. Apa yang Anda pegang akan berhasil. Kita angkat roti ini dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib sebagai perjanjian baru, yang segala dosaku disucikan pikiranku, perkataanku dan batu. Kami telah dosa, setan-setan dan perbuatan kami semua akan bangkit dari kiamat, terbang kawan masuk kerajaan surga. Yang kedua, dari ujung rambut ujung kami diberkati sehat sempurna, tidak demikian, tidak berteguh, anak muda, pandai, cerdas, punya roh the best, roh juara di bidangnya. Kami telah kebutuhan, mataku sempurna, jantungku sehat sempurna, tidak dioperasi. Siapa sakit jantung semua alami, tidak sakit paru-paru, tidak TBC, diurapi, ginjalku sehat, tidak cuci darah, tidak dioperasi, liver, limpa, organ tubuhku sehat sempurna, tidak akan kanker, tidak tumor, tidak terkawar, dioperasi, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma. Kami telah terkapar di ICU. Kami dua keluargaku tidak kena bersekutu.
kami telah bersunnah, karena manapun, bangsa manapun yang bersunnah harus dihancurkan kembalikan bersunnah ke negara saya, supaya negara saya yang menerima masalahnya, berkati agar bangsa kami diberkati, kami semua tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma. Kami telah terkapar di Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Ialah roti yang turun dari surga, ialah tubuh Kristus. Kita angkat saat ini, mari bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru yang akan mengampuni dosaku, disucikan hidupku. Kami telah perzinahan, percabulan, kami telah orang ketiga di rumah tangga kami telah perceraian, kami diberkahi, keluarga kami menjadi warga kerajaan surga, punya rumah di surga dan di bumi. Urapi mulut kami penuh kuasa mujizat. Tidak buta, kami telah kata-kata, kami telah kebutaan, kami telah tuli, tidak flu, tidak pilek, kami dua tenggorokan sempurna sehat, berkati jantung sehat, tidak dioperasi, paru-paru sehat, tidak TBC, kami telah virus corona, keluarga aku tidak ada kena virus corona, berkati ginjalku sehat, liver sehat, empedu sehat, pankreas sehat sempurna, kaki lega berjalan, tidak pikun, tidak lumpuh, tulang-tulang sehat. Kami dua sembuhkan hari ini, sembuhkan kami, tidak terkena sakit, tidak dioperasi. Kami berdoa, kami doa mohon sembuhkan kami. Ada doa masing-masing, doa ada masing-masing. Berkati setiap putih acara ini, jamaah mereka Tuhan. Mengatakan kuasa besar tiada tandanya, maka melalui telepon pun dulu masih punya banyak waktu, maka kami melalui telepon baik dalam luar bisa disembuhkan. Bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus Kristus mengurapi kami sebagai warga kerajaan surga. Kami akan bangkit dari kiamat, terbang kapan masuk kerajaan surga. Kami doa agar kami jadi warga surga. Kami doa berjani perintah Tuhan lebih dari roti mana, jangan roti mana. Setiap hari baik sepatu kasus baru hanya generasi majikan. Setiap hari pakai jubah kemuliaan harga kami berjanji hidup yang kudus agar kami jadi warga kerajaan surga. Kami dua generasi majikan kehidupan roh gagal, roh miskin bangkrut, katakan seperti kami telah terkapar sakit, tidak dioperasi, tidak pikun lumpuh. Kami dua, kami diberkati, bangsa Indonesia berkati, bebas berzona, tidak kena resesi, berkati siapa yang sakit Tuhan sembuhkan, tidak akan kanker, tidak tumor, tidak akan sakit, tidak sakit ginjal, tidak sakit liver, tidak perdarahan, tidak sakit corona. Bebaskan mereka dari maut, bebas dari setan dan kuasa, dilepaskan dari semua kuasa gelap, kuasa setan, bebaskan dari virus corona, bebaskan mereka tidak kena bencana, sembuhkan mereka, berkati mereka semua dalam nama Yesus, disembuhkan, bebas dari segala penyakit. Darah Yesus, darah kehidupan, darah perjanjian baru. Amin.
bukan dukun atau orang pintar, tapi Anda punya prekabon. Saya punya iman, Anda berhasil. Seperti saya beritahu tadi, orang utang-utang, orang bangkrut. Seperti Pak Gendro di Glodok. Sebelum kerusakan di Glodok, saya datang berkati rukunya 5 ruku. Dan dengan saya berkati, tetangganya waktu peristiwa Glodok, itu dibakar. Tapi dia jejer 5. Tidak satu kaca pun besar, tidak ada api. Ini luar biasa, karena saya meyakini bersama Jeffrey kita gitu. Ya, jadi punya kuasa, tidak malu-malu. Anda punya toko berkati agar Anda maju. Anda punya proyek berkati. Buktinya apa? Orang-orang proyek besar kecil itu yang gagal pun saya kasih minyak berhasil. Orang bisa punya sampai ratusan cabang. Karena saya kasih minyak, yang bisa proyeknya berhasil. Sampai punya pabrik-pabrik juga karena saya kasih minyak. Maka minyak ini kita angkat untuk memuliakan Allah dan Anda, agar Anda segala setan gak mengganggu Anda. Kita angkat minyak ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kita bicara yang pertama, kami untuk memuliakanlah, kami memuliakan Yesus Kristus, Tuhanlah kami yang punya kerajaan surga. Hadir berkati kami, yang merapi kami, agar kami jadi warga surga, akan mulia segamada. Kami diurai berkati dalam nama Bapa, Putra, Roh yang diurapi sebagai warga surga. Malaikat jaga kami di manakah, agar kami disembuhkan setiap penyakit, tidak sakit jantung, tidak diabetes jantung, tidak ginjal, tidak kanker tumor, tidak kalah sama virus corona, dimenangkan atas virus corona. Kami doa, kami merapi yang paling sakit disembuhkan. Kami doa disembuhkan hari ini. Setiap kutu sakit disembuhkan, ditahirkan, tidak dioperasi, tidak terkapar. Di rumah sakit siapa yang telah selain itu Tuhan, jadi mereka tidak terkapar, dioperasi, tidak berdarah, tidak tuli, tidak buta, tidak akan baca jaga malaikat. Demikian juga tidak kanker, tidak tumor, tidak kena virus corona. Kami doa diberkati, disembuhkan. Anda oleh semua sakit, Anda oleh Anda dua masing-masing. Sakit apa Anda sebut oleh semua sakit, berkati mereka Tuhan. Sakit apa disembuhkan. Berkati bangsa kami, bebas virus corona. Berkati Tuhan, kasihan orang India, Afrika, orang Amerika Latin, negara-negara miskin kena virus corona. Sangat virus India atau virus Inggris. Berkati Tuhan supaya bebaskan dari virus India atau virus Inggris. Maka Tuhan berdoa agar kembalikan bangsa manapun yang buat virus ini merusak bangsa lain. Kembalikan Tuhan, hancurkan negara itu, enggak layak diberkati. Hancurkan bangsa itu, karena bangsa di antikris, anti Tuhan. Kami doa agar bangsa manapun yang membuat virus layak dihancurkan, layak untuk dikembalikan semua lupa yang alami celaka bangsa yang membuat, karena kejam terhadap sesama manusia. Kabulkan doa kami. Setiap orang sakit karena harus disembuhkan bangsa kami. Siapapun yang kena virus disembuhkan. Berkati agar kami diurapi jaga suka. Saya sakit, siapapun yang oleh sakit sembuhkan. Siapapun yang sakit Tuhan, berkati dengan ini, tidak kanker, tidak tumor, tidak dioperasi, tidak akan kena virus corona, tidak kanker, tidak tumor, tidak sakit ginjal, tidak sakit jantung, tidak berdarah, disembuhkan. Kami berseru, sembuhkan mereka. Kami doa mereka tidak terkena sakit, tidak dioperasi. Siapapun yang tulis surat tahun ini untuk disembuhkan, mereka sembuh. Tidak yang telepon karena sakit jantung semua, yang kanker disembuhkan, yang kena virus corona disembuhkan, yang sakit limpa, liver atau sakit apapun. Itulah kebutuhan kami tak berdarah, agar mereka semua. Anak kecil yang sakit, tolong berkati sembuhkan. Kami doa mereka disembuhkan. Anda oleh yang sakit, berkati Tuhan supaya Bang Guru bersama keluarga berkati jadi warga surga, punya rumah di surga di bumi.
berkati juga keluarga Pak Guru, juga keluarga Pak Dharma, berkati juga berkati keluarga mereka yang sakit. Disembuhkan kami doa agar siapa yang kita sani bebas dari maut, bebas dari penyakit. Kami semua disembuhkan kami lebih mereka semua jadi warga surga yang mulia sekalian ila ya rabbal alamin. Puji nama Tuhan kita Yesus Kristus, haleluya. Saudara imani, percayai, saudara sudah terima tubuh darah Yesus, perjamuan kudus, darah Yesus menjadi tanda bagi saudara dan saya. Kita memasuki bulan yang baru, kita berdoa, kita beriman, ada berkat yang baru, ada perlindungan kuasa darah Tuhan Yesus bagi keluargamu, keluargaku, dalam masa mudamu, masa mudaku. Saudara dan saya percaya kita sudah juga diurapi dengan kuasa minyak urapan. Imani, saudara dan saya sehat, tidak dioperasi, diberkati berhasil. Bahkan saudara, apapun yang kau pegang kerjakan Tuhan buat berhasil, dilindungi dalam berkat Tuhan. Bahkan kalau saudara, sekali lagi kalau saudara percaya minyak urapan ini adalah kuasa yang besar. Ya saudara, ada seorang jemaat Tuhan daerah Bekasi saudara, dia bekerja sebagai yaitu security ya saudara dalam sebuah pabrik, di sebuah pabrik besar saudara daerah Cikarang. Ya saudara, pabriknya mau didemo saudara, dia urapi pagar tempat pabrik dia bekerja di depan saudara dengan minyak urapan. Ya singkat cerita saudara, tidak jadi di demo pabrik itu saudara, dan semua yang ada di dalamnya selamat. Ya saudara, dalam perlindungan Tuhan Yesus. Bahkan bosnya ya bertanya-tanya gitu saudara, sampai terheran-heran ya kenapa kok bisa ya tidak jadi demo. Dan setiap kalau dijaga sama bapak ini saudara, jemaat Tuhan yang setiap minggu saudara diurapi, bahkan setiap hari dia pakai minyak urapan berangkat bekerja ya. Dan bosnya bertanya apa rahasianya, dia memberitahu bahwa dia memakai minyak urapan sesuai dengan firman Tuhan. Dan saudara, singkat cerita, bosnya diberkati, terberkati melalui yaitu kehidupan bapak ini saudara. Dan singkat cerita dia dipromosi dari seorang security menjadi kepala gudang saudara, menjadi orang yang lebih luar biasa, naik jabatan, diberkati Tuhan. Saudara dan saya juga diberkati, pasti berhasil. Ada minyak, ada anggur, saudara dan saya tidak dirusakkan, terpelihara sempurna. Kita beri tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kita satu dalam doa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih-Mu yang begitu besar, kami ada sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan untuk minggu yang baru, bulan yang baru, kami maju, kami masuk dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan melihat kemurahan, kasih, bahkan juga kebaikan Tuhan setiap hari di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sepanjang bulan Maret kami doa, ucap berkat sepanjang bulan Maret, bulan mujizat, bulan keajaiban Tuhan, bulan kemurahan Tuhan berlimpah atas kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, untuk perjamuan kudus minyak urapan yang dipimpin oleh Gembala yang martir, Gembala sidang kami Bapak Pendeta Yesaya Parihaji, Ibu Pendeta Darniati Parihaji. Kami berdoa, Gembala sidang kami panjang umur, sempurna sehat, tegap sentosa bersama keluarga dalam pemeliharaan Tuhan. Anak cucu mantu diberkati, seperti juga keluarga kami diberkati Tuhan. Usaha toko dagangan, pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus, bahkan usaha proyek-proyek kami diberkati maju berhasil. Oleh karenanya Tuhan, sebagai bentuk ucapan syukur pada hari Minggu yang pertama ini Tuhan, 6 Maret 2022, kami imani semua pekerjaan, usaha, toko dagangan, proyek bisnis, karir kami, semuanya datang dari Tuhan. Kami bawa persembahan syukur kami yang kedua pada hari ini Tuhan ke dalam tangan kasih kuasa anugerah Tuhan. Tuhan Yesus berkati dalam nama Tuhan Yesus persembahan umat-Mu yang di gereja Gadinias, yang di live streaming, dimanapun berada, dalam nama Yesus dikuduskan, diberkati. Kami tahu, kami percaya Tuhan yang kami sembah tidak pernah berhutang atas kehidupan kami. Tuhan yang membalaskan ribuan lipat kali ganda di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Kami mengucap syukur, kami bawa dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bawa dengan ucapan syukur terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Kasih kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, pagi hari ini selamat memberi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti memberkati setiap kita. Kita satu dalam doa, kami mengucap syukur. Tuhan Yesus, terima kasih banyak, kasih-Mu besar. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sangat baik dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan Yesus, sebelum kami meninggalkan tempat ini, jemaat Tuhan yang di Gading Nias, juga jemaat Tuhan yang beribadah
secara live streaming. Sebelum kami akhiri ibadah sesi pertama ini, Tuhan, minggu pagi hari ini kami mengawali bersama dengan Tuhan. Kami percaya sepanjang hari ini belas kasihan, kasih sayang Tuhan menyertai kami, memelihara kami. Kami imani, kami raih firman-Mu, kebajikan, kemurahan mengikuti kami sepanjang umur hidup kami, dan kami akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa kekal sampai selama-lamanya bersama dengan keluarga kami. Kami doa Tuhan berkati setiap jemaat yang sudah hadir beribadah, berkati Tuhan suami istri, rumah tangga, keluarga. Kami percaya sesuai dengan firman-Mu, setiap keluarga, rumah tangga, rukun damai, kasih mula-mula setiap hari. Dalam nama Yesus, saling mengampuni, saling mengasihi, tidak lupa kasih mula-mula. Maka kami percaya di bumi berkat Tuhan berlimpah mengalir luar biasa dalam kehidupan setiap kami keluarga, dalam nama Tuhan Yesus. Dan janji Tuhan kami yang yaitu hari ini hidup dalam kasih mula-mula senantiasa, yaitu yang diundang untuk pesta dalam kerajaan sorga bersama dengan Tuhan Yesus. Kami berdoa berkati yaitu setiap keluarga, rumah tangga, setiap pokok-pokok doa Tuhan Yesus memberkati dalam nama Yesus. Setiap anak-anak muda diberkati, yang pandai, yang cerdas, yang berhasil, punya roh juara, roh the best, the biggest di bidangnya. Apapun yang mereka doakan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kabulkan, karena masa depan sungguh ada, dan pengharapan kami dalam Tuhan Yesus tidak akan pernah yaitu mengecewakan kami, tidak pernah hilang. Dalam nama Yesus kami berdoa, Tuhan berkati yaitu semua yang beribadah pada pagi hari ini. Pak Yulianto bersama keluarga dalam berkat kasih anugerah Tuhan. Berkati Pak Adrian dan keluarga, Pak Anggoro bersama keluarga, diberkati Tuhan Yesus. Kami berdoa Pak Girsang bersama keluarga, diberkati Tuhan Yesus. Apa yang dikerjakan Tuhan Yesus buat berhasil. Tuhan berkati Bu Maria, Tuhan Yesus berkati Pak Freddy, juga dalam berkat Tuhan, kasih anugerah Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus menyerahkan yaitu siapapun kami, yaitu Bu Hilda bersama suami, bersama keluarga, diberkati Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Bu Gledi bersama keluarga, anak cucu mantu diberkati Tuhan. Kami berdoa Marvelous Oliverio sempurna sehat dalam nama Tuhan Yesus, kakinya tegap sentosa, tidak bengkak dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus memberkati perjalanan pulang umat-Mu beribadah di Gereja Gading Nias, dijaga malaikat sorga. Kami tolak jatuh celaka sampai yaitu di rumah dalam berkat Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Darah Yesus tutup bungkus kami semua. Kami berdoa besok apa yang kami kerjakan Tuhan Yesus buat pasti berhasil. Semua yang melayani diberkati, disayang Tuhan. Tuhan Yesus memberkati worship leader pada pagi hari ini. Berkati Pak Yoris bersama keluarga, Pak Andrew bersama keluarga, imam musik Renaldi bersama rekan-rekan semua diberkati, disayang Tuhan. Backup singers, bahkan tim event Josephine bersama rekan-rekan diberkati. Tim media, Tuhan berkati Pak Edison, Pak Ruben, Tuhan berkati Pak Musa, Pak Buas, berkati bersama soundman, operator, bahkan ushers, greeters. Tuhan Yesus memberkati semua yang melayani Tuhan, diberkati, disayang Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Gembala sidang yang sangat kami sayangi, Bapak Pendeta Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, kami ucap berkat. Kami berdoa sempurna sehat, tegap sentosa, berbahagia bersama anak cucu mantu dalam berkat Tuhan. Gereja Tiberias di mana berada dalam berkat perlindungan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Para pemimpin gereja, Tuhan berkati Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji bersama keluarga, Kargo Pariaji bersama yaitu dalam pekerjaan, dalam pelayanan, diberkati Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Arahkan hati dan pikiranmu hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya pasti terjadi bagi hidup kita sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan studi pelayananmu. Diangkat kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak pernah turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan, Tuhan Yesus lah yang membuat pasti berhasil. Maka terimalah kasih kuasa, rahmat, anugerah, damai sejahteranya yang melimpah, berkatnya yang indah luar biasa, menyertai mengurapi engkau dan aku, mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang menjemput kita semua. Terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus. Sepanjang masa kekal, keluargamu, keluargaku akan jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati dengan iman katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus pasti memberkati. Stay tuned at Tiberias Indonesia Media.